Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Tapsiauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot. Jemaat yang terkasih, saya senang sekali jumpa dengan saudara pagi hari ini karena kita diberikan tetap kesehatan, kekuatan untuk senantiasa berjumpa walaupun secara online. Saya berharap kita tetap semangat terus di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian, saudara. Ini lagu setelah lama sekali ya. Cuman saya ingin kata-katanya, syairnya menguatkan kita semua. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau iring Tuhan, aku mau turut Tuhan, menjadi murid Kristus kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau iring Tuhan, aku mau ikut Tuhan, menjadi murid Kristus kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, ya Rabbal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan di tempat ini Tuhan seperti di surga. Pimpin semua jemaat yang hadir Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia dan semua yang menyaksikan Tuhan, agar dapat mengalami kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga hari-hari kami mengalami Tuhan namanya kuasa-Mu,
kebahagiaan daripadamu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini, hingga menjadi Tuhan berkat buat yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan dan percaya katakan amin. Salam jumpa kembali saudara dengan saya. Hari ini tanggal 2 Mei tahun 2021. Apa kabar saudara? Minggu yang lalu kita udah banyak belajar tentang bahagia, bagaimana menjaga kebahagiaan, bagaimana kita tetap di dalam jalannya Tuhan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan karena ini terus khotbah ini berseri saudara, sehingga jemaat kalau yang mengikuti saya percaya akan mengalami buah-buah yang matang kalau engkau sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bukankah tujuan kita untuk berbuah seperti yang Yesus ajarkan? Nah, hari ini kita buka firman Tuhan saudara dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Mari buka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita akan baca bersama-sama. Ya, ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keserakahan itu saudara sama dengan menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saya beri judul saudara, penghalang mengalirnya kehidupan Kristus. Karena satu hal yang saya percaya, ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Yesus Tuhan kita akan mengalami namanya janji-janji Tuhan. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang Alkitab itu isinya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, yaitu janji-janji Tuhan yang akan kita genapi di dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup di dunia ini, saudara. Nah, kita sebagai orang yang percaya pada janji Tuhan, tentunya kita harus tinggal di diam dalam janji-janji Tuhan. Nah, hal ini pagi hari ini saya akan tambahkan lagi atau lanjutkan lagi pelajarannya, yaitu tentang penghalang mengalirnya kehidupan Kristus, saudara. Rupanya di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, kita belajar tentang hari ini adalah membangun hubungan, saudara. Ada banyak orang, saudara, tidak bisa membangun hubungan, sehingga pekerjaan, usaha, bahkan sekolah, saudara, mereka mengalami stuck karena matinya mereka tidak mengerti bagaimana cara membangun hubungan. Nah, membangun hubungan, saudara, hendaklah kita hidup di dalam Kristus. Nah, penghalang mengalirnya kehidupan Kristus dalam hidup kita adalah dosa korporat, yaitu keterputusan hubungan. Jadi hubungan terputus sehingga berkat-berkat yang harusnya kita terima tidak keterima karena ada keterputusan hubungan. Misalnya saudara sudah tidak berdoa lagi sama Tuhan, itu saudara terputus hubungan saudara dengan Tuhan. Tidak lagi datang ibadah, tidak lagi bersekutu dengan saudara seiman, itu saudara keterputusan hubungan. Bapak dengan anak tidak bicara, itu terputus hubungan. Suami dan istri tidak bicara, itu terputus hubungan. Dan banyak hal lagi saudara, keterputusan itu mengakibatkan ketidaknormalan di dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, Kolose 3 ayat 8 berkata begini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Nah, ini penghalangnya saudara, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Misalnya gosip, saudara. Kalau kita di dalam satu lingkungan, komunitas, ada gosip. Nah, gosip itu saudara akan memutuskan hubungan antara sesama anggota komunitas tersebut. Apalagi menghakimi. Penghakiman itu berat, karena panggilan kita bukan menjadi hakim, saudara. Panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Itu makanya mari kita gubah, saudara. Jangan lagi menghakimi, karena itu akan memutuskan hubungan kita di dalam sebuah lingkungan atau sebuah gereja. Apalagi marah. Kalau kita suka marah-marah, itu pun akan memutuskan hubungan antara masing-masing anggota, saudara. Karena ada kemarahan, di situ akan timbul, saudara, ketidaknormalan juga. Marah orang lain, maka akan terjadi keterputusan hubungan. Nah, ini kita harus jaga. Banyak sekali dusta, saudara. Nah, dusta itu jangan dikira, saudara, itu adalah, saudara, dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka orang yang suka berbohong. Tuhan mau apa adanya di hadapan Tuhan. Ya, ada seorang anak kecil, saudara, yang periang. Ya, ini ilustrasi. Ya, tapi ini kisah nyata. Suatu kali anak itu berubah pembawaannya. Dulunya periang, saudara, bagaikan lampu yang tiba-tiba padam. Suka menyendiri di kelas, di bus sering duduk sendiri, tidak mau bercanda dengan teman-temannya, saudara. Sedih. Ya, sekali raut mukanya. Guru-gurunya sudah menanyakan masalahnya, tetapi si anak tidak mau menceritakannya. Dia diam seribu bahasa. Suatu ketika, saudara, si anak turun dari bus yang biasa menjemputnya. Kemudian tiba-tiba kakinya terantuk dan jatuh. Meskipun tidak keras, tetapi si anak itu langsung tewas, saudara. Ya. Para medis memeriksa mayat si anak dan tidak menemukan memar atau tanda luka yang menjadi penyebab kematiannya secara fisik. Ya, setelah diselidiki, ternyata dia adalah anak tunggal dari sebuah keluarga yang berantakan. Ayahnya telah meninggalkan dia dengan ibunya, dan sekarang ibunya pacaran dengan laki-laki lain. Ketika mulai melangsungkan hubungan, ternyata si pria kurang suka kepada si anak, saudara, dan mulai ada penolakan terhadap si anak. Si anak pun hatinya terpukul dan mulai menyendiri. Ya, pengharapan yang terbesar terhadap ibunya yang seharusnya menerimanya tanpa syarat hilang. Ibunya justru mulai menatap dia dengan sorot mata yang aneh, saudara. Ibu yang tadinya begitu mencintainya sekarang mulai marah-marah kepadanya karena tekanan dari si calon suaminya. Si anak mulai kehilangan semua pengharapannya. Ya. Bila seorang sudah tidak diterima tanpa syarat, pasti hatinya hancur berkeping-keping, saudara. Si anak pun semakin menyendiri dan tersisih dari orang-orang yang tadinya sangat mengasihinya. Serasa tidak ada lagi orang yang mengasihinya tanpa syarat. Akhirnya si anak itu merana karena tertolak. Ia meninggal bukan karena jatuh. Ia meninggal akibat penolakan. Jadi saudara, dahsyatnya keterputusan hubungan akan mengakibatkan dampak yang berbahaya sekali kalau kita tidak bisa membangun hubungan. Contohnya si anak itu. Kita harus belajar bagaimana membangun hubungan. Makanya firman Tuhan dikatakan, saudara, sederhana sekali. Kolose 3 ayat 8 berkata gini, tetapi ketika kita di dalam Tuhan, buanglah semuanya itu, yaitu marah, saudara, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, apalagi pasangan suami istri, ya. Dusta uang belanja, ya. Dusta jalan-jalan kemana, tidak kasih tahu calon pasangannya, apalagi ya, banyak hal yang sebenarnya membuat dosa korporat atau dosa yang seharusnya tidak usah terjadi di dalam lingkungan di mana keluarga Kristen, keluarga orang percaya harus saling percaya, harus punya integritas. Integritas artinya apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu satu, saudara. Tidak beda, ya. Ayat 9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama, ya. Serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Seperti gosip, saudara, jangan lagi ada di antara kita, karena gosip itu akan membuat putus hubungan. Ya, saudara, dimanapun bikin gosip akan memutus hubungan satu lingkungan, satu keluarga. Karena apa? Berita itu sangat membunuh sekali, saudara.
Berita itu hati-hati, saudara. Berita sedikit salah aja diterima sama orang yang salah, apalagi orang yang tidak berpengalaman. Artinya tidak berpengalaman, tidak mengalami Kristus. Maka orang itu akan kepahitan dan akhirnya dia menjadi putus asa. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya membangun hubungan, saudara. Amin. Nah, mari kita gubah sikap kita. Mari tanggalkan hal itu. Itulah yang ada banyak orang percaya usahanya mulai gagal terus ya, senantiasa begitu-begitu terus. Karena apa? Karena dia tidak bisa membangun hubungan. Satu kali ada penelitian 85% kalau nggak salah saya baca itu, saudara, keberhasilan seseorang adalah dimulai daripada membangun hubungan, kesuksesan seseorang. Ya, kalau saudara perhatiin para YouTuber di TV, mereka pintar membangun hubungan sehingga apa? Mereka sangat berhasil dan sukses karena mereka pintar sekali menayangkan hubungan antara yang kasih komen dan yang tidak. Ya, yang kasih komen selalu dia jawab, selalu dijawab. Kalau saya perhatikan, saya baca, mereka bangun hubungan dengan baik dengan para fansnya. Sehingga apa? Sehingga dia terus tidak pernah putus di dalam setiap kali dia buat konten, saudara. Amin. Nah, ini pun terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dari mana Pak saya bisa memutuskan? Nah, ayat 8 berkata, tetapi sekarang buanglah segala semuanya itu ya. Itu apa pertama? Marah. Kalau saudara masih suka marah-marah, saudara itu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ya, dengan sesama putus, apalagi dengan Tuhan. Geram, kejahatan, fitnah itu memutuskan hubungan, saudara. Kata-kata kotor itu kan memutuskan hubungan juga. Mendustai, jangan saling lagi mulai menghakimi. Apalagi banyak hal, saudara. Sebetulnya itulah yang banyak memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah atau berdoa sama Tuhan, ada penghakiman dalam hati kita. Kita tidak layak, ya. Kita merasa tidak dijamah Tuhan. Karena hati kita sudah harus dijaga dengan baik dan benar, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dari mana kita bisa gembira? Yesuslah sumber kegembiraan kita. Ya. Karena kalau kita nggak mengharapkan orang, ekspektasinya terlalu tinggi terhadap orang, kita akan kecewa, saudara. Ya. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan senantiasa, karena Tuhan adalah segala-galanya, maka Tuhan akan curahkan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Dan kebenaran senantiasa berada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Saya banyak melihat saudara kesaksian begitu, saudara, ada adik kakak kalau salah dalam satu acara saya menyaksikan bagaimana dia berbulan-bulan tidak bicara lagi dengan saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya satu kali minjam sesuatu pada dia, terus dia jual, saudara, barangnya itu. Dia jual dan kakaknya bilang, saya kepahitan sama saudara saya ini. Kenapa? Barang saya dipinjam terus dijual sama dia dan dia tidak ngomong, tidak apa. Dia enak aja ngomong, udah saya jual. Akhirnya dalam sebuah sesi, dalam sebuah persekutuan, temanya persis penghalang, saudara. Jadi kata penghalang mengalirnya kehidupan Kristus. Di situ dia bersaksi, pas kebetulan di situ adiknya ada. Adiknya datang dan menangis, minta ampun kepada kakaknya, kepada saudaranya. Dan akhirnya, saudara, hari itu kami bertepuk tangan, ada setengah menit, saudara. Lama sekali, setengah menit cukup lama kami bertemu. Karena ada ketika Kristus disertakan di dalam kehidupan orang percaya, ada pemulihan, ya, ada sukacita, ya, ada kegembiraan. Karena apa? Sumber damai sejahtera sukacita di dunia ini adalah Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara, marilah kita belajar meninggalkan atau membuang, saudara, segala sesuatunya, ya. Bila seorang sudah diterima tanpa syarat, pasti hatinya hancur berkeping-keping. Saudara, ya. Apalagi Roh Kudus yang saudara terima, Roh Kudus yang sudah saudara terima, Yesus yang saudara terima sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Saudara tidak membiarkan dia memerintah dalam hidup saudara. Ada penolakan dari diri saudara, maka Tuhan akan meninggalkan hidup saudara. Ada banyak orang percaya berkata, saya tidak disertai Tuhan, saya ditinggalkan Tuhan. Salah, saudara. Sebaliknya, saudaralah yang meninggalkan Tuhan. Seringkali kitalah yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan senantiasa mengasihi saudara dan saya.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Jadi yang pertama, buang segala sesuatu saudara yang geram, fitnah, dusta, buang saudara. Mari kita bangun hubungan dengan saudara dengan dimulai daripada kita menyadari bahwa kita manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Pasti ada kesalahan. Itu makanya seringkali kita bertindak mungkin kita tidak sadar sudah menyinggung perasaan orang. Mari kita mulai datangin, kita minta maaf, ya, minta ampun, agar apa saudara? Ada kasih dari Kristus, ada kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau ada pemulihan secara hati, akan terjadi secara fisik juga pemulihan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Ya, saudara, kita harus belajar membangun hubungan. Kesulitan terbesar dalam membangun hubungan adalah kita tidak mengerti bagaimana kita membangun hubungan. Membangun hubungan mempunyai kuasa memulihkan berbagai masalah yang terjadi di antara sesama manusia. Itulah dahsyatnya kuasa membangun hubungan. Itu makanya kita harus merendahkan hati, saudara. Dimanapun kita kalau bicara, mari kita belajar rendah hati, belajar menerima orang tanpa syarat. Karena apa? Satu hal yang saya percaya, ketika kerajaan Allah, Kingdom of God turun atas kehidupan keluarga kita, atas diri kita sendiri, saya percaya akan ada dampak, akan ada sukacita. Karena garam itu selalu mempengaruhi. Garam tidak pernah dipengaruhi, tapi garam akan mempengaruhi lingkungan. Terang itu akan mempengaruhi lingkungan yang gelap. Ya, terang itu akan bersahaya dimanapun dia berada, apapun yang terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dikatakan obat yang manjur. Orang yang berduka, saking berdukanya, jatuh sedikit ranting bisa tewas. Itu karena hatinya berduka, keterputusan hubungan. Mari kita kembali bangun hubungan kepada Tuhan. Ampuni kalau kita sudah mulai kita dendam. Mari lepaskan pengampunan, saudara. Pulihkan hubungan saudara, suami istri, anak dengan orang tua, ayah, kakak dengan adik, istri, ya, mertua dengan menantu. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Nah, minggu hari ini saya tidak perpanjang, tapi saya berharap saudara, dalam keadaan pun, mari kita pilih bahagia, saudara. Penting sekali hidup kita. Mari kita pilih bahagia, karena untuk itulah saudara kehidupan kita, agar kita bisa maksimal, bisa mengalami karya kehidupan Tuhan. Seperti lagu tadi, saudara. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Aku mau iring Tuhan, aku mau ikut Tuhan, menjadi murid Kristus kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhanku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Haleluya. Serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Saudara, mari, kalau selama ini saudara mungkin sudah mulai terputus hubungan, mari kembali datang pada Tuhan. Berdoa dengan saya, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang Tuhan bersama-sama. Mohon ampun kalau kami telah memutuskan hubungan dengan perkataan, dengan tindakan, dengan kelakuan kami. Ampuni kami Tuhan.
Berikan kemampuan buat setiap jemaat Tuhan, buat setiap anak Tuhan yang menyaksikan, agar mereka mengalami kuasa keterhubungan dengan sesama manusia, sehingga hari-hari mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan. Suami bisa mengasihi istri, istri bisa menghormati suami, anak bisa menghormati orang tua bisa mengasihi anak. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Tuhan akan terjadi di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan dalam pergumulannya, keluarga Andri, keluarga Pak Simon Tuhan. Berdoa juga buat keluarga Joan Tuhan, keluarga Eksal, keluarga Otto Karmian hambamu. Berdoa lawat Tuhan, keluarga Kiki Tuhan, agar mengalami pertumbuhan kerohanian sehingga hari-hari dia membangun hubungan, dan akan ada banyak berkat mujizat daripada Tuhan terjadi dalam keluarga ini. Begitu juga keluarga-keluarga yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan. Berkati Tuhan yang menyaksikan semua acara ini, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan aku berdoa buat anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa, berkati Tuhan. Begitu juga anak kami Cleman yang di Jerman, berkati Tuhan. Ulang tahun kemarin, tahun berkati, tambahkan hikmat, marifat, kedewasaan, sehingga hari-harinya mengalami kasih karunia Tuhan. Bahkan aku berdoa Tuhan buat anak kami Elia yang sebentar lagi memasuki kuliah, mari berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat dia Tuhan. Juga istri kami berkati Tuhan, pekerjaan usahanya, Tuhan berkati juga hari tanggal 2 Tuhan ulang tahun dia, berkati agar dia tambah sehat, berkati usahanya juga, berikan kekuatan penghiburan sehingga dia mengerti bahwa Allah adalah sumber keterhubungan dengan semua di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, presiden kami, berkati Tuhan, sehingga pemimpin bangsa ini membawa Tuhan kemakmuran di muka bumi ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan dan membangun hubungan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.